Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita menenggak ciu, ketika sudut-sudut kota anak-anak kita makan eksimer, ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita makan minuman oplosan, mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Kalau undang-undang kita ya, undang-undang apa aja gitu ya, kita konversi gitu ya ke hukum alam. Kan hukum alam kita anggap yang paling benar kan, betul nggak? Dalam diskusi spiritual kita ya. Benar-benar. Nah, jadi misalnya ya, saya kan di sini dengan rakyat-rakyat yang miskin, saya ini ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan gitu ya, dan jadi pecah gitu ya, terpecah belah gitu, orang-orang yang saya sayangi di sini. Jadi saya merenung gitu ya, bicara soal kebudayaan, bicara hukum alam, kita selalu bicara hukum alam. Terus saya berpikir gitu ya, pasal 33 bumi, air, kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, saya berpikir ya, kalau itu pasal 33 kita bikin jadi bunyinya seperti hukum alam, ini bunyinya jadi berubah ya, bumi, air, dan bukan kekayaan alam. Begitu kita bilang kekayaan alam, kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, banyak yang alamnya nggak kaya tapi sejahtera ya. Nah, lalu secara subconscious mind, psikologis, begitu kekayaan alam, kita ini cuma ada dua ininya motivasinya. Kita jadi males karena kita anggap negara kita kaya, atau kita jadi greedy karena negara kita kaya gitu. Nah, kalau renungan saya itu ya, bumi, air, dan bukan kekayaan alam, tapi seluruh kehidupan. Karena tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam itu kehidupan ya, bukan untuk dikuasai negara.
Kalau ini kan dikuasai oleh negara. Sampai situ dulu setuju nggak? Setuju, bro. Atau bisa juga diganti terminologinya dengan potensi. Kalau potensi itu kan berarti dia bisa menjadi apa namanya, sesuatu yang kita develop untuk supaya pot, optimal potensinya, bukan bukan jadi Oh, sesuatu ngerti. komoditas gitu. Ya kalau kekayaan tuh kayak udah given, tapi kalau potensi ada sesuatu yang bisa kita kembangkan gitu kan Ya, maksudnya. butuh Iya, butuh daya cipta, bukan bukan Eh, bukan eh, apa namanya, greed. jadi dia jelas. lebih, kalau yang undang-undang lama itu dia lebih eksploitatif gitu loh. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial. Kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar, dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya, agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya, yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya?